Lawang Sewu, sebuah bangunan bersejarah di Semarang yang terkenal dengan arsitekturnya yang megah, ternyata menyimpan banyak kisah horor. Di balik keindahannya, tersembunyi cerita-cerita menyeramkan tentang penampakan hantu dan suara-suara misterius. Sebelum lanjut menonton video ini, alangkah baiknya untuk subscribe beserta tekan tombol loncengnya. Dan jangan lupa like, share, dan komentar. Di jantung kota Semarang, berdiri sebuah bangunan tua yang dikenal sebagai Lawang Sewu. Bangunan ini, yang awalnya digunakan sebagai kantor kereta api, kini telah menjadi saksi bisu dari sejarah kelam yang menyelimuti kota ini. Pada siang hari, Lawang Sewu tampak megah dan penuh sejarah. Namun pada malam hari, ia berubah menjadi tempat yang menyimpan banyak cerita horor dan misteri yang belum terungkap sepenuhnya. Cerita ini dimulai ketika sekelompok mahasiswa yang sedang menjalani tugas kuliah sejarah memutuskan untuk mengunjungi Lawang Sewu. Mereka mendengar berbagai cerita horor tentang tempat ini, dari penampakan hantu-hantu Belanda hingga suara-suara aneh yang terdengar di lorong-lorong gelap. Namun, bagi mereka yang masih muda dan bersemangat, cerita-cerita itu hanyalah kisah-kisah belaka yang akan mereka anggap sebagai bagian dari tugas penelitian sejarah mereka. Di antara kelompok itu, ada seorang mahasiswa bernama Vika yang merasa sangat tertarik dengan mitos tentang Lawang Sewu. Ia adalah seorang mahasiswa arkeologi yang percaya pada ilmu pengetahuan, bukan pada hal-hal mistis. Namun, ia pun tak bisa menutupi rasa penasaran yang mendalam tentang tempat ini. Bersama teman-temannya, Vika memutuskan untuk mengunjungi Lawang Sewu pada malam hari, karena mereka ingin merasakan langsung suasana yang konon disebut penuh dengan keangkeran. Malam itu, mereka tiba di Lawang Sewu dengan wajah penuh semangat. Bangunan besar yang dipenuhi dengan jendela-jendela tinggi ini terlihat semakin menyeramkan di bawah cahaya bulan. Suasana yang sunyi hanya diiringi oleh suara angin yang berdesir, menambah kesan mistis di sekitar gedung yang sudah berdiri lebih dari seabad itu. Mereka masuk melalui pintu utama, yang dikenal dengan dua pintu besar yang berderit setiap kali dibuka. Setelah masuk, mereka segera menuju ke ruang tengah. Di sana, Vika dan teman-temannya melihat berbagai benda antik yang masih terjaga dengan baik, termasuk kursi dan meja-meja tua yang sudah mulai rapuh dimakan usia. Mereka memutuskan untuk berkeliling, menyusuri lorong-lorong panjang yang tidak terhitung jumlahnya. Dalam perjalanan itu, mereka menemukan ruangan-ruangan yang tampak sepi dan terlupakan, seolah sudah lama tidak pernah terjamah. Namun, ada sesuatu yang aneh. Di setiap sudut ruangan, mereka merasa ada yang mengawasi mereka. Vika merasakan hal itu pertama kali, sebuah perasaan dingin yang tiba-tiba menyelimuti tubuhnya, disertai dengan suara langkah kaki yang tidak bisa ia identifikasi. "Ada siapa di sini?" Vika bergumam, namun teman-temannya tidak menjawab. Mereka terlalu asyik dengan penemuan barang-barang kuno di sekitar mereka. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari ujung lorong. Mereka semua terdiam, memandang satu sama lain. Vika, yang merasa penasaran, segera berjalan ke arah suara itu. Langkah kaki mereka terdengar di sepanjang lorong yang panjang. Namun, setiap langkah mereka terasa semakin berat. Seakan-akan ada yang menahan mereka untuk terus berjalan. Ketika mereka tiba di ujung lorong, mereka menemukan sebuah pintu yang terbuka sedikit. Pintu itu tidak seharusnya terbuka, karena biasanya terkunci rapat. Dengan hati yang berdebar-debar, Vika memutuskan untuk membuka pintu itu sedikit lebih lebar. Di dalamnya hanya ada kegelapan, namun di balik kegelapan itu, Vika merasa ada sesuatu yang sedang menunggu mereka, seolah ada sosok yang sangat besar dan gelap, menyembunyikan dirinya di balik bayang-bayang. Vika memanggil teman-temannya, namun tidak ada yang menjawab. Mereka semua sudah terdiam, merasakan ada yang salah dengan tempat itu. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, sebuah tangan putih muncul perlahan, meraih Vika dengan cengkeraman yang kuat. Ia mencoba menarik tangan itu, tetapi semakin ia berusaha melepaskan diri, semakin kuat cengkeraman itu. Ia merasa ada kekuatan gaib yang mengikatnya.
dan tubuhnya terasa sangat lemas. Teman-temannya berlari mendekat dan berusaha menarik Vika. Tetapi, entah kenapa, mereka tidak bisa mendekati pintu itu. Dalam detik-detik yang terasa seperti berjam-jam, suara keras yang terdengar dari dalam ruangan tiba-tiba membuat semua orang terkejut. Sebuah bayangan hitam melintas dengan cepat, menghilang begitu saja di balik dinding. Tangan yang sebelumnya mencengkeram Vika pun tiba-tiba menghilang, seolah tidak pernah ada. Semua orang terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Hanya ada hawa dingin yang terasa semakin kuat, dan suara detak jantung yang semakin keras. Vika yang ketakutan, tidak tahu harus melakukan apa, langsung berlari menuju pintu keluar, diikuti oleh teman-temannya. Mereka semua merasa panik, namun anehnya, mereka tidak bisa keluar begitu saja. Setiap kali mereka menuju pintu, mereka merasa seperti berputar-putar di dalam gedung yang sama. Seolah-olah Lawang Sewu tidak ingin mereka pergi. Semakin mereka berlari, semakin mereka merasa terjebak di dalam labirin waktu yang tak berujung. Setelah berlari beberapa lama, Vika dan teman-temannya merasa semakin terjebak dalam kegelapan yang semakin pekat. Lawang Sewu yang semula tampak begitu megah dan penuh sejarah, kini berubah menjadi sebuah labirin yang tak berujung. Pintu keluar yang seharusnya terlihat begitu jelas, kini hanya tampak samar-samar, seolah tertutup oleh kabut tebal. Mereka berlari menuju pintu besar yang mereka kira adalah jalan keluar, namun begitu mereka mendekat, pintu itu justru bergerak menjauh, seolah menertawakan usaha mereka. Ini tidak mungkin, kata Vika dengan napas tersengal-sengal. Kita sudah berlari jauh, kenapa pintu itu justru semakin menjauh? Teman-temannya hanya bisa terdiam. Mereka pun mulai merasakan ketegangan yang sama. Ada yang merasa sesak di dada, ada yang gemetar tak terkendali. Mereka berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah ketakutan semata. Tetapi semakin lama mereka berada di dalam gedung itu, semakin mereka merasakan kehadiran sesuatu yang mengintai. Bayangan-bayangan aneh muncul di sudut-sudut mata mereka. Sekilas terlihat seperti sosok manusia. Namun saat mereka menoleh, tidak ada apa-apa di sana. Mereka mencoba untuk berteriak, namun suara mereka tak pernah sampai ke telinga mereka sendiri. Hanya ada keheningan yang semakin menekan. Vika merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres dengan tempat ini. Kita harus keluar, sekarang juga, Vika berkata tegas. Namun, setiap kali mereka mencoba untuk menuju ke pintu yang berbeda, mereka kembali ke tempat yang sama, seolah Lawang Sewu tidak ingin mereka pergi. Mereka akhirnya berhenti di sebuah ruangan besar yang kosong. Di tengah ruangan itu, terdapat sebuah meja tua dengan beberapa benda yang tampaknya sudah usang dimakan usia. Di atas meja, ada sebuah foto hitam putih yang tergeletak begitu saja. Vika yang penasaran mendekat, mengambil foto itu, dan memerhatikannya. Foto itu memperlihatkan sekumpulan orang yang mengenakan pakaian formal pada zaman kolonial Belanda. Namun, wajah mereka tampak kabur, seolah diambil dengan cepat atau dengan pengaturan cahaya yang buruk. Tetapi, ada satu wajah yang tampak sangat jelas. Seorang wanita dengan mata yang sangat gelap dan senyum misterius, seolah tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Vika merasa seperti melihatnya sebelumnya, tetapi dia tidak ingat di mana. Foto itu terasa sangat akrab. Ini wajah wanita yang aku lihat tadi malam, kata Vika dengan suara bergetar. Teman-temannya yang berdiri di belakangnya menatapnya dengan penuh rasa penasaran. Mereka mencoba untuk mengingat, namun tidak ada yang ingat akan sosok itu. Tiba-tiba, suara gema langkah kaki terdengar lagi, semakin dekat. Vika mengangkat wajahnya. Dan di ujung lorong yang gelap, sebuah sosok wanita berdiri mematung. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri dengan kepala tertunduk. Rambut panjang yang tertutup oleh bayangan, dan tubuh yang tampak terbalut kegelapan. Mata wanita itu tidak terlihat, tetapi Vika bisa merasakan tatapannya yang tajam menembus jiwanya. Siapa engkau? Tanya Vika. Suaranya serak dan penuh ketakutan.
Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, menghadap mereka dengan tubuh yang kaku. Tiba-tiba, sosok itu bergerak, bukan berjalan, melainkan melayang, menghampiri mereka dengan kecepatan yang tidak wajar. Vika merasakan hawa dingin yang semakin menggigit kulitnya. Dan sebelum dia sempat bergerak, wanita itu sudah berada tepat di depannya. Wajahnya yang tampak kosong kini terungkap. Sepasang mata hitam yang kosong menatapnya. Bibir yang melengkung dalam senyum yang tidak wajar. Jangan mendekat, teriak Vika. Namun suara itu seperti tenggelam dalam angin yang berputar di sekitar mereka. Teman-temannya terdiam, tidak bisa bergerak sedikit pun. Sosok wanita itu semakin mendekat, seolah-olah menarik mereka lebih dalam ke dalam kegelapan yang menelan segalanya. Ketika wanita itu hampir mencapai mereka, tiba-tiba ada suara jeritan keras yang menggelegar, memecah kesunyian yang pekat. Jeritan itu bukan datang dari wanita itu, tetapi dari sesuatu yang jauh lebih dalam, seolah datang dari ruang yang terperangkap antara dunia nyata dan dunia yang lain. Vika terkejut. Seketika itu, wanita itu berhenti bergerak dan menoleh ke arah sumber suara tersebut. Mata wanita itu semakin melebar, seolah menyadari sesuatu yang lebih besar sedang mendekat. Wanita itu tiba-tiba menghilang dalam kegelapan, membiarkan mereka semua terperangkap dalam ketakutan yang lebih dalam. Suasana menjadi sangat sunyi. Hanya ada suara napas mereka yang tercekat. Tidak ada lagi suara langkah kaki atau jeritan, hanya keheningan yang mencekam. Namun, Vika merasa ada sesuatu yang berubah. Ada sesuatu yang bergerak di dalam kegelapan, seolah siap menelan mereka. Teman-teman Vika mulai merasakan hal yang sama. Mereka merasa tubuh mereka semakin lelah dan terikat dalam suatu tempat yang tidak bisa mereka pahami. Seolah Lawang Sewu bukan hanya sebuah bangunan, tetapi sebuah entitas yang menyimpan banyak rahasia kelam. Tidak hanya sejarah kolonial yang menunggu untuk diceritakan, tetapi juga sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang tidak bisa mereka hindari. Vika menggenggam tangan teman-temannya, berusaha mencari jalan keluar, namun mereka hanya berputar-putar, berulang kali kembali ke tempat yang sama. Lalu, mereka mendengar lagi suara langkah kaki. Kali ini lebih banyak, terdengar dari seluruh penjuru gedung. Semakin mendekat, semakin nyata. Suara itu semakin kuat dan memenuhi seluruh ruangan. Ketakutan mulai menguasai diri mereka, dan Vika tahu mereka terperangkap dalam tempat yang lebih jahat dari yang mereka bayangkan. Semakin lama mereka berada di dalam Lawang Sewu, semakin Vika dan teman-temannya merasakan bahwa mereka tidak hanya terperangkap dalam sebuah bangunan tua yang penuh dengan sejarah, tetapi juga terperangkap dalam sebuah dimensi lain, di mana waktu dan ruang tidak berjalan seperti seharusnya. Setiap kali mereka mencoba untuk mencari jalan keluar, mereka selalu kembali ke tempat yang sama. Ruang kosong yang penuh dengan debu dan barang-barang usang. Lorong-lorong yang sebelumnya tampak biasa saja kini menjadi semakin menakutkan. Terasa lebih gelap, lebih sempit, dan semakin mencekam. "Kenapa kita selalu kembali ke sini?" tanya Riko, salah satu teman Vika, dengan suara gemetar. Riko adalah tipe orang yang biasanya tenang dan rasional, tetapi malam itu ia terlihat sangat ketakutan. Vika tidak bisa menjawab. Ia pun merasakan hal yang sama. Sesuatu yang tidak beres dengan tempat ini. Mereka mulai berjalan lagi, mencoba untuk mencari pintu keluar. Tetapi, semakin mereka berjalan, semakin banyak bayangan-bayangan yang mulai bermunculan di sudut pandang mereka. Bayangan itu bergerak dengan cepat, seolah mengawasi setiap gerakan mereka. Vika berusaha tetap tenang, mencoba mengingat apa yang bisa mereka lakukan untuk keluar. Namun, pikirannya kosong. Semua jalan tampak sama, dan pintu yang mereka coba buka selalu tertutup rapat. Seakan ada kekuatan yang menghalangi mereka untuk melangkah lebih jauh. Di salah satu lorong yang lebih sempit, mereka menemukan sebuah pintu yang berbeda dari yang lainnya. Pintu ini terlihat lebih tua, lebih berkarat, dan tampaknya sudah lama tidak pernah dibuka. Vika yang merasa penasaran, mengajak teman-temannya untuk membuka pintu itu. Dengan suara berderit yang memekakan telinga, pintu itu akhirnya terbuka. Di balik pintu,
Mereka menemukan sebuah ruangan kecil yang tampaknya tidak pernah dijamah orang. Sebuah ruang penyimpanan tua yang penuh dengan barang-barang yang tidak terpakai. Namun, ada sesuatu yang tidak biasa di dalam ruangan itu. Di tengah ruangan, terletak sebuah kotak kayu besar yang tertutup rapat. Kotak itu terlihat sangat tua, dengan ukiran-ukiran aneh di sekelilingnya. Vika merasa ada daya tarik yang kuat menuju kotak itu, meskipun ia tahu bahwa ia harus hati-hati. Sebelum ia bisa mendekat, suara dari dalam kotak itu terdengar. Suara ketukan yang lemah namun jelas terdengar. "Dari mana itu datang?" tanya Maya, teman Vika yang sejak tadi diam dan cemas. "Jangan buka," teriak Riko, seolah mendengar suara ketukan itu juga. Tetapi Vika, yang sudah terlalu penasaran, tidak bisa menahan dirinya. Ia merasa bahwa kotak itu menyimpan sebuah rahasia yang sangat penting. Sesuatu yang bisa menjelaskan semua hal yang terjadi di sekitar mereka. Dengan hati-hati, Vika membuka kotak itu. Begitu kotak itu terbuka, sebuah hawa dingin yang luar biasa langsung menyapu wajah mereka, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Di dalam kotak itu, tidak ada benda apapun selain sebuah buku tua yang tampaknya sangat rapuh. Halamannya kuning, dan bau busuk yang menyengat keluar dari dalamnya, seolah buku itu telah terperangkap dalam waktu yang sangat lama. Vika membuka halaman pertama buku itu, dan di dalamnya tertulis dengan tangan yang rapi, "Lawang Sewu, Rumah Para Arwah." Setiap kata yang tertulis di buku itu terasa seolah berbisik langsung ke telinga mereka. Vika merasa seolah-olah buku itu sedang memanggil mereka, menarik mereka untuk membaca lebih jauh. Namun, sebelum ia sempat melanjutkan, suara keras langkah kaki terdengar lagi. Kali ini semakin mendekat, lebih cepat dan lebih berat. Tidak hanya langkah, tetapi juga suara geraman rendah yang datang dari belakang mereka. Vika dan teman-temannya menoleh, dan apa yang mereka lihat membuat hati mereka hampir berhenti. Di ujung lorong, sosok-sosok putih mulai muncul, sekelompok hantu-hantu Belanda yang mengenakan seragam militer dengan wajah pucat dan kosong. Mereka melayang tanpa kaki, dan mata mereka kosong, menatap dengan tatapan yang menembus jiwa. Mereka tidak berkata apa-apa, hanya melayang semakin dekat, seolah-olah sudah lama menunggu kedatangan mereka. Ada yang membawa senjata, ada yang hanya melayang dengan tangan terulur, seperti menunggu untuk menggapai mereka. "Sial!" Riko berteriak panik, dan mereka semua berlari menjauhi sosok-sosok itu. Meskipun mereka tahu bahwa berlari tidak akan membawa mereka ke tempat yang aman. Mereka berputar-putar, kembali ke lorong yang sama. Namun sosok-sosok itu terus mengejar mereka, semakin dekat, semakin jelas. Vika bisa mendengar suara langkah mereka yang berat, seolah sedang menuntut sesuatu dari mereka. "Vika, ada yang aneh dengan tempat ini," teriak Maya, hampir menangis. "Kita tidak akan bisa keluar dari sini." Vika berlari lebih cepat, mencoba untuk mengingat apa yang harus mereka lakukan. Namun, semakin lama mereka berlari, semakin banyak hantu-hantu yang muncul. Sosok-sosok ini seolah sudah terperangkap dalam waktu yang tak berujung. Mereka tidak akan pernah pergi. Dalam kepanikan itu, Vika akhirnya menyadari sesuatu yang sangat mengerikan. Mereka tidak hanya terperangkap di dalam bangunan itu, tetapi mereka juga terperangkap dalam sejarah kelam yang menghantui Lawang Sewu. Tanpa peringatan, sebuah tangan dingin meraih lengan Vika, menariknya ke belakang. Vika menoleh dengan cepat, hanya untuk melihat sosok yang sangat berbeda. Seorang wanita muda dengan wajah yang sangat pucat, rambut panjang yang terurai, mengenakan gaun putih lusuh. Wajahnya terlihat sangat nyata, namun matanya yang kosong mengeluarkan air mata darah. Ia tidak berbicara, hanya menatap Vika dengan tatapan penuh penderitaan. Dan sebelum Vika sempat bergerak, sosok itu sudah menghilang begitu saja, menyatu dengan kegelapan. "Siapa itu?" tanya Maya dengan suara serak. Tetapi Vika tidak menjawab. Ia tahu bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan hantu-hantu yang terperangkap dalam bangunan ini, tetapi juga dengan sesuatu yang lebih kuat dan lebih jahat. Sesuatu yang telah lama menunggu untuk dibebaskan. Semakin lama mereka berlari, semakin jelas bahwa mereka terperangkap dalam sebuah permainan yang tidak mereka mengerti. Di setiap sudut yang mereka pilih,
Di setiap pintu yang mereka buka, mereka kembali ke tempat yang sama. Lorong-lorong yang sebelumnya tampak sederhana, kini terasa seperti labirin tak berujung. Wajah-wajah hantu yang melayang terus menghantui mereka, mengawasi setiap gerakan mereka, dan suara langkah kaki yang semakin mendekat seolah mengintimidasi mereka dengan ancaman yang tak terucapkan. Vika, yang semula berusaha tetap tenang, mulai merasakan bahwa ketakutan tidak hanya datang dari luar dirinya, tetapi juga dari dalam. Ia merasakan gelombang ketidakpastian yang mencekam dirinya, seolah-olah dia tidak hanya dikejar oleh hantu-hantu itu, tetapi juga oleh kenangan masa lalu yang terpendam di dalam lawang sewu. Seperti ada sesuatu yang menarik dirinya ke dalam kegelapan lebih dalam, dan ia tidak bisa menahan diri untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. "Vika, kita harus keluar dari sini," teriak Maya, yang terlihat semakin putus asa. Wajahnya pucat pasi, dan matanya dipenuhi dengan rasa takut yang mendalam. Teman-temannya yang lain juga terlihat ketakutan, namun mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Semakin lama mereka berada di dalam gedung itu, semakin banyak hal yang tidak bisa dijelaskan. Mereka berhenti di sebuah ruangan yang tampaknya tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Sebuah ruang yang lebih besar, dengan pintu besar yang terbuat dari kayu tua yang terlihat lebih usang dari yang lain. Pintu itu tertutup rapat, dan di atasnya ada tulisan yang tertulis dengan darah merah, yang seolah bergetar di hadapan mata mereka. Tulisan itu berbunyi, "Jangan buka." Namun, entah kenapa, Vika merasa terpaksa untuk membuka pintu itu. Ada sesuatu yang sangat kuat, sebuah dorongan yang tidak bisa ia jelaskan. Seolah pintu itu memanggilnya, menariknya lebih dekat ke dalam sebuah tempat terlarang yang belum pernah terjamah oleh siapapun. "Kita harus membuka pintu ini," kata Vika, meskipun ia tahu bahwa kata-kata itu sendiri terdengar gila. Teman-temannya menatapnya dengan ragu, tetapi mereka tahu bahwa tidak ada jalan keluar lain. Jika mereka tetap berada di tempat itu, mereka akan semakin terperangkap dalam ketakutan yang tak terhindarkan. Dengan tangan yang gemetar, Vika menggerakkan tangan ke gagang pintu. Begitu pintu itu terbuka, mereka disambut oleh sebuah ruangan yang sangat gelap. Hawa dingin yang luar biasa menyergap mereka, membuat setiap napas mereka terasa seperti es. Mereka melangkah hati-hati ke dalam, dan semakin mereka melangkah, semakin dalam mereka merasakan kegelapan itu. Di tengah ruangan ada sebuah meja besar yang terbuat dari batu hitam, dan di atasnya ada sebuah benda yang tampak sangat kuno. Benda itu adalah sebuah kunci besar yang terbuat dari logam berkarat, dengan ukiran-ukiran aneh di sekelilingnya. "Ini, apa ini?" tanya Maya dengan suara terbata-bata, menunjuk ke arah kunci itu. Vika mendekat, dan semakin dekat ia dengan kunci itu, semakin ia merasakan suatu kekuatan jahat yang menyelimutinya. Seperti ada sesuatu yang sangat kuat yang terikat pada benda itu, menunggu untuk dibebaskan. Vika dengan hati-hati mengambil kunci itu. Begitu ia memegangnya, ia merasakan sebuah getaran aneh yang merambat dari tangan hingga ke seluruh tubuhnya. Pada saat itu, mereka semua mendengar suara keras, seperti suara pintu yang terbuka dengan paksa. Vika menoleh ke belakang, dan di sana mereka melihat sebuah pintu yang tidak mereka lihat sebelumnya, terbuka dengan sendirinya. "Ini pintu baru," kata Vika dengan terkejut, tetapi pada saat yang sama, dia merasa bahwa pintu itu bukanlah pintu biasa. Ia merasa seperti pintu itu bukan sekadar pintu fisik, tetapi juga pintu menuju dimensi lain, menuju sesuatu yang sangat gelap dan penuh dengan kutukan. Namun, dorongan kuat untuk membuka pintu itu lebih besar daripada ketakutannya. Mereka semua, meskipun ketakutan, merasa tidak punya pilihan selain masuk. Mereka melangkah ke dalam, dan begitu mereka melangkah, mereka mendengar suara gemuruh yang sangat besar, seperti sebuah gerbang dunia lain yang terbuka. Mereka tiba di sebuah ruang yang sangat luas, namun sangat gelap. Lampu-lampu di sekelilingnya berkedip-kedip, hampir seperti menyala dan mati dalam ritme yang tidak teratur. Di tengah ruangan, mereka melihat sebuah patung besar yang terbuat dari batu, menggambarkan seorang wanita dengan wajah yang sangat tajam, mata yang kosong, dan tangan yang terangkat, seolah sedang memanggil mereka.
Pada saat mereka mendekat, suasana semakin mencekam. Patung itu mulai bergeser, pelan-pelan menghadap mereka. Wajah wanita itu perlahan berubah menjadi tersenyum. Namun senyuman itu bukan senyuman biasa. Itu adalah senyuman yang penuh dengan penderitaan, yang seolah ingin menghisap jiwa mereka. Di bawah patung itu, ada sebuah buku besar yang terbuka, dan di atasnya tertera nama Lawang Sewu. Namun kali ini, nama itu terlihat seperti darah segar yang baru saja ditulis. Vika menundukkan kepala dan membaca tulisan di halaman pertama. Tulisannya sangat jelas. Kunci ini membuka pintu terakhir. Namun siapa yang membukanya akan terperangkap selamanya dalam bayangan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar sangat dekat, semakin keras. Vika menoleh ke belakang, dan ia melihat sosok wanita yang pernah mereka lihat sebelumnya. Sosok itu kini berdiri di sana, lebih nyata, dengan mata yang penuh dengan kemarahan dan penderitaan. Ia mengangkat tangannya, dan semua lampu di ruang itu mati seketika. Mereka terperangkap dalam kegelapan yang sangat pekat, di mana hanya ada bisikan yang semakin keras dan semakin menakutkan. "Vika!" teriak Maya, tetapi suaranya hanya terdengar seperti gema di dalam kegelapan. Hawa dingin semakin menekan mereka, dan mereka tahu, mereka tidak lagi berada di dunia nyata. Mereka telah terperangkap dalam dunia yang berbeda. Dunia yang sangat jahat. Dunia tempat roh-roh yang tidak pernah bisa menemukan kedamaian berkumpul. Dan saat itu, mereka mengetahui satu hal pasti. Mereka tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Keheningan di ruang itu begitu pekat, hampir seperti menyelimuti mereka dalam lapisan kegelapan yang tak terputus. Vika bisa merasakan detak jantungnya yang semakin cepat. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena dingin yang menusuk, tetapi juga karena ketakutan yang semakin dalam. Mereka kini terperangkap di dunia yang seharusnya tidak mereka masuki. Dunia yang dihuni oleh arwah-arwah yang tak bisa beristirahat. Dunia yang penuh dengan misteri dan kutukan yang telah berlangsung berabad-abad. Patung wanita itu berdiri di tengah ruangan, dan wajahnya yang tersenyum semakin mengerikan. Sekarang, Vika bisa melihat lebih jelas bahwa senyum itu bukan hanya senyum penderitaan, tetapi senyum yang sangat membunuh. Seolah-olah ia tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Wajah patung itu perlahan berubah, mata yang kosong semakin memperjelas rasa kemarahan dan balas dendam yang terkandung dalamnya. "Vika, apa yang kita lakukan sekarang?" tanya Maya. Suaranya hampir tak terdengar, seolah-olah berbicara pada bayangan. Semua teman-teman Vika terlihat kebingungan dan ketakutan, seolah-olah mereka semua sudah kehilangan arah. Mereka merasa berada di ujung dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Vika menggenggam kunci yang dia temukan di meja batu. Kunci yang terasa semakin berat di tangannya, seperti beban yang semakin besar. Ia menyadari sesuatu yang sangat mengerikan. Kunci itu adalah bagian dari petunjuk. Entah mengapa, dia merasa bahwa kunci itu bukan sekadar benda fisik, tetapi juga kunci untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di Lawang Sewu. "Semuanya, kita harus pergi sekarang juga," teriak Vika, mencoba untuk menenangkan teman-temannya. Tapi, sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, suara langkah kaki terdengar lagi. Kali ini sangat keras dan menggema, seperti sesuatu yang datang dari kedalaman yang sangat jauh. Mereka menoleh ke belakang, dan di sana, wanita yang pernah mereka lihat sebelumnya kini berdiri dengan sangat nyata. Wajahnya yang pucat, dan mata yang gelap mengintip mereka dengan penuh niat jahat. Wanita itu mengangkat tangannya, dan seketika, ruangan itu mulai berputar. Semua benda di sekeliling mereka berputar, memutar dunia di sekitar mereka seolah mereka sedang berada di dalam lingkaran kejam yang tak berujung. Vika merasa mual, tubuhnya terhimpit oleh tekanan yang sangat kuat. Namun, ia tahu, mereka tidak bisa menyerah. Jika mereka menyerah, mereka akan benar-benar terperangkap di dunia ini selamanya. Tanpa berpikir panjang, Vika berlari menuju patung itu, menuju kunci yang masih berada di tangannya. Ia tahu, kunci itu adalah jalan keluar, atau setidaknya satu-satunya kesempatan untuk mengakhiri ketakutan ini.
Begitu ia sampai di depan patung, ia meletakkan kunci itu pada rongga dada patung yang terbuka. Saat kunci itu masuk, terdengar suara gema keras, seperti suara pintu yang terbuka dengan sangat keras. Pada saat itu, wanita itu menjerit, dan sosok-sosok hantu yang berada di sekeliling mereka mulai melayang ke arah mereka. Vika merasa tubuhnya terangkat, seolah dibawa ke suatu tempat yang sangat gelap. Namun ia tetap berusaha memegang kunci itu erat-erat. Kita harus melangkah, tidak peduli apapun yang terjadi. Seru Vika kepada teman-temannya yang mulai tampak kehilangan harapan. Pintu besar di belakang mereka mulai terbuka dengan sendirinya, seolah-olah mengundang mereka untuk keluar. Namun, mereka semua tahu bahwa pintu itu bukan sekadar pintu keluar biasa. Itu adalah pintu terakhir, satu-satunya kesempatan mereka untuk meninggalkan tempat yang telah mengikat mereka dalam kegelapan selama ini. Namun, sebelum mereka sempat melangkah menuju pintu itu, wanita itu mengangkat tangannya sekali lagi. Dan dengan suara yang begitu dalam dan menakutkan ia berkata, "Kalian bisa pergi, tetapi ingat, kalian akan membawa kutukan ini bersama kalian selamanya." Vika merasa tubuhnya mulai melayang, dan dengan sekejap, dia terlempar keluar dari ruang itu. Semuanya menjadi sangat cepat, seolah-olah dunia berputar terlalu cepat untuk diikuti. Kegelapan itu menghilang, dan tiba-tiba mereka berada di luar gedung Lawang Sewu. Mereka terjatuh di tanah, terengah-engah, merasakan udara segar yang akhirnya bisa mereka hirup setelah berjam-jam, terperangkap dalam dunia yang begitu menakutkan. Maya memandang Vika dengan pandangan kosong, seolah-olah masih tidak percaya apa yang baru saja terjadi. "Apa yang terjadi di dalam sana?" tanyanya. Suara seraknya terdengar begitu lemah. Vika, yang masih terengah-engah, tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang telah mereka alami. Mereka baru saja lolos dari kutukan yang sangat kuat, tetapi mereka tahu satu hal, mereka tidak akan pernah sama lagi. Mereka berbaring di tanah, di luar gedung Lawang Sewu yang terlihat begitu megah di malam hari. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Udara di sekitar mereka terasa sangat berbeda, lebih dingin dan berat. Vika merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka, sesuatu yang tidak terlihat, tapi selalu ada di balik setiap langkah mereka. "Semuanya, kita harus pergi dari sini," kata Vika, mencoba untuk menenangkan teman-temannya yang masih gemetar. Mereka semua berdiri dengan langkah yang lemah, berusaha untuk melangkah pergi dari tempat itu. Namun di dalam hati mereka, mereka tahu Lawang Sewu akan selalu mengingat mereka. Dan kutukan itu, meskipun mereka telah melarikan diri, mungkin tidak akan pernah benar-benar lepas. Cerita tentang Lawang Sewu tidak akan pernah berakhir bagi mereka yang terperangkap di dalamnya. Meskipun mereka berhasil keluar, tempat itu tetap mengingat mereka. Dan setiap langkah mereka akan selalu diawasi oleh bayangan yang tersembunyi. Lawang Sewu adalah sebuah tempat yang menyimpan kegelapan tak terucapkan. Dan siapapun yang masuk ke dalamnya akan selalu membawa kutukan yang sulit untuk dilepaskan. Mereka telah keluar, tetapi pada akhirnya mereka tahu mereka tidak pernah benar-benar bebas dari Lawang Sewu.